Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Senang kita boleh berjumpa kembali di dalam pembinaan iman online pada malam hari ini. Dan kita patut bersyukur Tuhan juga telah menghantarkan dan menolong untuk Ibu Aileen Mamahit yang nanti akan memberkati kita di dalam pembinaan online pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih Bu untuk kesediaannya membagikan berkat bagi jemaat dan simpatisan GKI Stadion Semarang. Dengan senang hati. Kiranya Tuhan menolong di dalam pelayanan nanti. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, kita akan memulai untuk pembinaan online pada malam hari ini. Namun sebaiknya ya kita mohon pertolongan Tuhan juga. Tuhan pimpin ya, kita minta Tuhan pimpin di dalam pembinaan online pada malam hari ini sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Sinyal internet dan peralatan yang dipakai juga boleh berlangsung dengan baik ya. Kita mohon pada Tuhan, dan untuk membuka pembinaan online pada malam hari ini, mohon kesediaan Bapak Herianto boleh membukanya di dalam doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Baik, kita akan berdoa. Sebelumnya terima kasih Bu Aileen untuk kesediaannya melayani. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan indah pada malam hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan sudah menuntun hamba-Mu untuk boleh melayani setiap kami pada malam ini melalui seminar ya Tuhan, yang kami yakin akan menguatkan kami, menolong kami untuk menjalani hari-hari kami, khususnya di tengah pandemi ini, sehingga sesungguhnya kami boleh hidup melayani Engkau dan menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan maupun pelayanan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan malam hari ini, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan dan pimpin setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu adalah merawat emosi di masa pandemi. Nah, topik ini akan dibawakan oleh Ibu Aileen Mamahit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau, dan nanti jika saya kurang di dalam memperkenalkan diri, Ibu Aileen bisa menambahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, Ibu Aileen adalah seorang dosen dari STT Saat Seminari Alkitab Asia Tenggara di bidang counseling. Nah, beliau pada tahun 95 datang ke Indonesia ya, mulai datang ke Indonesia untuk menetap di sini bersama dengan suami tercinta, Pendeta Dr. Ferry Yefta Mamahit. Dan beliau juga saat ini menjadi dosen di STT Saat Malang. Nah, Ibu Aileen beserta Pak Ferry dikaruniai 2 putri yang begitu luar biasa ya. Saya sedikit banyak mengenal. Nah, beliau, Ibu Aileen ini terakhir menyelesaikan pendidikannya dalam bidang psikologi klinis, meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari Ateneo de Manila University. Kalau tidak salah tahun berapa? 2019 ya Bu ya? 14. Oh, 14. Menyelesaikannya? Ya. Oh, kan okay. 2010 sampai 2014. Oke, sorry, saya salah ingat. Nah, ya, jadi demikian perkenalan dari pembicara pembinaan online pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Aileen boleh membagikan sesinya. Silahkan Bu. Terima kasih Saudara Ongki. Saudara Ongki pernah jadi mahasiswa saya ya, kalau nggak salah. Saya belum berangkat waktu itu ya. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik malam ini adalah merawat emosi di masa pandemi. Kita akan melihat dulu apa itu emosi ya, baru kita
akan melihat beberapa cara merawat emosi kita. Oke. Ketika kita mendengar kata emosi, apa yang ada tuh di dalam pikiran kita, atau bagaimanakah kita mengerti kata emosi itu? Nah, ada banyak kesalahpahaman tentang kata ini ya. Jadi coba saya perjelas terlebih dahulu. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara habis marah dengan seorang, kita berkata, "Duh, emosi banget nih." Pernah ya? Atau ketika seorang marah pada kita, pernah nggak kita ngomong ke dia, "Jangan emosi dulu." Ya, pasti pernah, entah baru-baru ini atau beberapa waktu yang lalu. Nah, orang-orang suka mengasosiasikan kata emosi ini memang dengan marah. Ya. Ketika melihat seorang yang emosi, kita pasti berpikir bahwa orang itu sedang marah. Atau paling tidak sedang terlihat marah bagi kita. Makanya kita katakan ini orang emosian sih, gitu ya. Atau lagi emosi ini. Begitu. Kata emosi itu mempunyai arti yang kita akan lihat ya. Tentu seperti yang tadi saya katakan tidak sama dengan marah. Ya. Nah, kalau kita lihat KBBI memberikan makna, yaitu emosi adalah luapan perasaan. Waduh, L-nya hilang ya. Luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Jadi kata emosi itu bisa disamakan dengan kata perasaan, ya. Namun di dalam psikologi, ilmu psikologi mendefinisikan emosi sebagai kondisi psikologis yang kompleks, artinya tidak sederhana begitu ya, kompleks. Ada lapisan-lapisannya yang mencakup 3 komponen yang berbeda, yaitu pengalaman subjektif, respons fisiologis, respons ekspresif atau perilaku. Wah, terdengar ilmiah sekali ya. Saya sederhanakan ya. Nah, ini nih. Emosi adalah kumpulan perasaan, ya, berarti karena tadi dikatakan kompleks begitu ya, terhadap sesuatu di lingkungan kita, terhadap seseorang mungkin bisa juga, yang dipengaruhi oleh 3 hal, ya. Yang pertama adalah subjektivitas kita, berasal dari kata subjektif gitu ya. Kalau kita berkata subjektif berarti ada penilaian tertentu. Nanti saya akan berikan contoh. Kedua, setelah ada penilaian tertentu, tubuh kita akan berespon. Misalnya mata kita melotot atau jantung kita berdebar. Itu adalah respons fisiologis atau respons tubuh, respons fisik. Setelah itu, yang ketiga adalah perilaku. Ada tindakan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, anak-anak terlihat bahagia ya, terlihat senang sekali gitu ya. Mungkin saja mereka misalnya dikasih lihat permen begitu ya. Nah, mereka menilai, wah ini permen enak gitu ya, ada penilaian subjektif. Kemudian tubuh mereka berespon, mata wajah tersenyum begitu ya, itu adalah respons tubuh. Kemudian yang ketiga adalah respons perilaku, tertawa gitu ya. Contoh lain misalnya, ya kita marah begitu ya. Ada sesuatu yang membuat kita marah. Kita nilai keadaan itu adalah sesuatu yang menyinggung kita atau menyepelekan kita, sehingga kita merasa wah ada apa nih gitu ya. Kemudian tubuh kita berespon, mulai melotot atau hidung kita mulai membesar begitu ya, karena marah gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita misalnya berkata-kata atau mengeluarkan kemarahan kita. Itu adalah emosi. Tapi kita proses ini kita nggak sadari sama sekali. Ini berlangsung begitu cepat sehingga kita tidak sadari sama sekali, gitu ya. Jadi ini adalah jika ada luapan emosi, nah seluruh tubuh kita terpengaruh, ya. Jadi ketika kita dengar kata emosi, bukan hanya perasaan, tetapi rupanya seluruh tubuh kita juga terpengaruh, ya. Oke.
Sekarang kita beralih dulu ke pandemi. Menurut saya secara pribadi ada 3 fase pandemi ini Bapak Ibu. Ya, sudah 8 bulan kan ya sejak WHO menyatakan keadaan pandemik karena COVID-19 di seluruh dunia. Dalam 8 bulan ini kita mengalami banyak sekali tantangan, banyak kesulitan, ancaman, perubahan yang luar biasa. Dulu kita nggak pernah mengalami ini, tidak ada sama sekali dari antara kita yang mengalami ini ya. Jadi wajar jika emosi kita itu mengalami goncangan. Ya. Nah, saya pikir fase yang pertama adalah kesadaran akan pandemi. Ya. Tahap reaksi terhadap alarm ini. Jadi WHO membunyikan alarm bahwa akan terjadi pandemi di seluruh dunia. Jadi kita ini sadar pandemi. Apaan gitu ya? Apa itu pandemi? Gak pernah kita mengalaminya. Dulu kita mendengar ada wabah SARS di Hong Kong, kemudian wabah MERS di Timur Tengah, dan walaupun menyebar itu cepat sekali diatasi gitu ya, tidak mendunia. Tapi sekarang seluruh dunia katanya akan terpengaruh. Jadi baru kita sadar bahwa wah ada penyakit yang bisa tersebar di seluruh dunia. Jadi kita kaget dan panik. Gitu ya. Banyak yang khawatir akan masa depan. Panik banyak yang melakukan perilaku-perilaku panik, membeli dengan masker, alkohol besar-besaran dan sebagainya. Terima barang, semprot-semprot, disinfek dan sebagainya. Itu semua kita menjadi panik. Yang kedua adalah 1-2 bulan, wah baru kita sadar ini kok nggak berhenti-berhenti ya, masih terus berlanjut. Jadi ada kewaspadaan. Karena apa? Mulai melihat ada orang-orang yang kita kenal terpengaruh, ada yang bahkan sudah meninggal dunia dan sebagainya. Jadi setelah 3-5 bulan, wah fase ini diwarnai dengan berbagai pengalaman, kesadaran ya di masa pandemi ini. Semua lanjut work from home, study from home, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya tidak terjadi usaha menjadi sulit dan sebagainya. Ini terjadi di tahap yang kedua. Tapi menurut para ahli kita sekarang sudah di tahap ketiga, yaitu kelelahan akan pandemi atau mereka sebut sebagai pandemic fatigue gitu ya. Kelelahan akan pandemi. Sudah memasuki 8 bulan, aduh kita udah bosan sekali di rumah. Anak-anak udah bosan sekali study from home atau sekolah di rumah. Kita juga kerja dari rumah, tidak ketemu dengan orang-orang, sulit sekali untuk keluar dan sebagainya. Semuanya ini kelelahan gitu ya. Kapan ini semua berakhir gitu. Katanya para ahli sekarang ini makin sulit untuk orang-orang mengikuti protokol kesehatan. Karena apa? Udah 8 bulan saya juga nggak terjangkit gitu. Walaupun keluar ketemu orang-orang juga, toh aman-aman gitu. Tapi para dokter mengatakan bahwa harus hati-hati pada fase seperti ini karena kelelahan kita nggak waspada gitu ya. Namun pada fase yang ketiga ini emosi kita juga ya udah ikut mengalami stres yang berkepanjangan, mengalami masalah emosi yang turun naik dan sebagainya. Oleh karena itu, kehidupan kita, keluarga kita sangat terpengaruh, begitu ya. Menurut teori psikologi, perubahan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan ya Bapak Ibu, seperti mematuhi protokol kesehatan, setelah 6 bulan dilakukan akan menurun, kira-kira 50%. Dan orang akan kembali ke kebiasaan lama. Gitu. Jadi sekarang kita lihat jalanan mulai macet lagi, padahal sebelum-sebelumnya jalanan itu sepi sekali. Gitu. Restoran-restoran sudah mulai ramai lagi, kafe-kafe sudah mulai banyak lagi orang yang datang karena banyak yang tidak lagi mematuhi atau mulai merasa aman mungkin ya.
Nah, walaupun sepertinya keadaan kita mulai kembali seperti semula, namun sesungguhnya sebenarnya tidak demikiannya, kita semua tahu itu. Nah, jadi pada masa pandemi ini, pada fase ketiga ini ya, kelelahan akan pandemi begitu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini mengakibatkan stres yang berkepanjangan ya. Karena apa? Keadaan juga tidak pulih-pulih, pekerjaan juga, usaha kita juga tidak pulih dan sebagainya, walaupun sepertinya sudah kembali normal atau new normal gitu ya. Dan tentu berdampak pada seluruh keberadaan kita, bukan hanya pada emosi loh. Jadi pandemi ini bukan hanya mempengaruhi emosi kita, tapi juga mental, fisik, dan kerohanian kita. Jadi apa yang kita lakukan nih untuk merawat diri kita dan keluarga kita pada saat ini ya. Saya katakan kita memang harus merawat diri. Ketika kita lakukan beberapa tips perawatan yang nanti saya akan berikan, emosi kita juga akan cenderung stabil. Sekarang kan turun naik karena stres, burnout dan sebagainya. Tapi ada tips-tips yang saya akan bagikan cara merawat diri kita, bukan hanya emosi. Merawat emosi itu adalah salah satu bagian dari perawatan yang kita lakukannya. Ya, jadi bagaimana kita merawat diri di fase kelelahan akan pandemi ini. Bapak Ibu, yang pertama adalah kita memang harus merawat kesehatan rohani kita atau spiritual. Berbagai penelitian mengatakan bahwa kerohanian itu berhubungan dengan kesehatan emosi atau kesehatan mental. Artinya semakin baik kesehatan rohani kita, semakin stabil juga kesehatan emosi kita, gitu ya. Dengan kata lain, semakin kita itu dekat dengan Tuhan, kesehatan emosi kita atau kesehatan mental juga akan semakin baik, ya. Itu sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Nah, kenapa? Karena kita tahu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mempunyai relasi dengan Tuhan, kita tahu bahwa Allah adalah sumber yang sejati dari semua emosi positif, seperti sukacita, damai, ketenangan, kasih. Nah, itu semua berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Dan semua ini kita butuhkan untuk melawan emosi-emosi negatif seperti kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan, dan sebagainya. Nah, pada saat-saat seperti ini kita kelelahan, kita stres pada masa pandemik ini yang berkepanjangan, kita memang sangat membutuhkannya, sangat membutuhkan dekat dengan Tuhan tuh, relasi dengan Tuhan yang dekat. Ya, Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita menjadi tenang karena kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat dan mengontrol segala keadaan. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk perawatan kesehatan ini ya. Misalnya membaca Alkitab, ya, baca firman Tuhan, teruslah membaca firman Tuhan. Banyak sekali, tidak sedikit lah ya yang sharing kepada saya bahwa Bu, semakin hari ini kerohanian saya semakin kering gitu ya. Ketika saya membaca Alkitab, baca firman Tuhan kayak nggak mendapatkan apa-apa ya Bu. Saya bilang teruslah. Terus baca Alkitab, jangan menyerah gitu ya. Firman Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Ketika kita melakukan atau membaca firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ya, Tuhan akan bertindak gitu. Teruslah membaca firman Tuhan. Kemudian berdoa.
terus berdoa, terus mengambil waktu pribadi, doa pribadi, dan doa bersama keluarga. Banyak juga keluarga yang mengatakan, aduh sudah lelah Bu, di awal-awalnya ya kami masih ini ya doa bersama anak-anak, lama-kelamaan sekolah online bikin stres, kerja di rumah juga bikin stres, doa bersama keluarga makin berkurang. Saya bilang terus lakukan itu ya. Walaupun ada kalanya susah, usahakan untuk terus saja berdoa bersama dengan keluarga, berdoa pribadi. Juga teruslah mengikuti ibadah persekutuan online. Nah, seperti ini ya, pembinaan kerohanian. Ini baik sekali untuk merawat kesehatan kita, ya. Dengan kata lain, kita tuh menjadikan relasi dengan Tuhan sebagai prioritas, perawatan yang prioritas ya, perawatan kesehatan rohani kita secara pribadi maupun kerohanian keluarga kita tentunya. Pada masa pandemic fatigue ini atau kelelahan akan pandemi ya, banyak anak-anak Tuhan yang tadi saya katakan udah merasakan jauh dari Tuhan, kering gitu ya. Nah, salah satu alasan adalah karena kesibukan, gitu ya. Oleh karena itu, kita harus usahakan mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini prioritas utama ya sebagai perawatan kesehatan rohani. Yang kedua adalah perawatan kesehatan mental. Ketika kita tadi saya sudah katakan perawatan kerohanian itu berhubungan erat dengan kesehatan mental dan emosi kita ya. Nah, perawatan kesehatan mental juga ini tentu berdampak pada emosi kita ya. Kita harus memang Bapak Ibu pada masa-masa ini harus pilih apa nih yang kita masukkan dalam pikiran kita. Tidak semua yang kita baca baik di media sosial atau di internet, online dan sebagainya itu menolong gitu ya. Banyak berita-berita justru membuat kita stres. Kemudian ada juga orang-orang yang ketika mereka merasakan apa gitu ya, sakit ini, sakit itu atau apa, mereka langsung Google gitu ya, lihat di Google, tambah stres mereka. Saya bilang jangan cari di Google, cari dokter. Saya bilang kalau memang ada keluhan kesehatan ya. Jadi Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Nah, memang selama masa pandemi ini pikiran kita akan dipengaruhi atau diisi dengan berbagai hal, berbagai kekhawatiran, berbagai pikiran begitu ya. Namun ketika kita memang mempunyai relasi dengan Tuhan ya, pikiran-pikiran kita juga otomatis dibaharui oleh Tuhan begitu ya. Sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita harus memang tadi saya sudah katakan membatasi ya, kita baca apa atau kita masukkan apa di dalam pikiran kita. Karena itu mempengaruhi pola pikir, cara kita berpikir, nah, keadaan mental kita juga ya. Pilih membaca tulisan-tulisan yang membangun, buku-buku rohani gitu ya, renungan-renungan. Itu yang kita masukkan, itu juga yang kita hidupi ya. Ada banyak website rohani yang sangat membangun. Santapan Rohani, websitenya Focus on the Family, websitenya Desiring God, gitu ya. Christianity Today, ada juga website-website rohani yang berbahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu yang kita usahakan baca. Gitu ya. Karena itu selain membina kerohanian kita, memupuk kerohanian kita, itu juga menenangkan kita. Berikutnya adalah perawatan praktis. Perawatan yang sehari-hari kita lakukan ya. Kolose 4:5 berkata, hiduplah dengan penuh hikmat ya terhadap orang-orang luar. Saya kasih tanda kurung terhadap orang-orang luar karena saya ingin menggarisbawahi hiduplah dengan penuh hikmat sebenarnya ya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Banyak juga yang berkata kepada saya, Bu,
lelah, stres gitu ya. Jadi saya mau aja leha-leha, tidur-tiduran, nonton drakor, apalagi ya yang mereka katakan, ya browsing di internet, lihat-lihat di IG, Instagram dan sebagainya. Jadi kayak sehari itu selesai atau habis hanya dengan melakukan seperti itu. Nah, kalau hanya seperti itu tanpa sadar sebenarnya itu menimbulkan stres karena apa? Ketika hari itu habis dan kita tidak menghasilkan apa-apa, kita tahu bahwa kita telah membuang waktu, telah membuang hari itu, gitu ya. Jadi kita merasa bersalah dan akhirnya mereka stres atau kita stres seperti itu. Nah, jadi untuk memberikan perawatan praktis kepada diri kita, perawatan sehari-hari itu, kita memang harus berusaha untuk membuat kehidupan kita dan keluarga kita teratur, gitu ya. Ada rutinitas baru yang kita memang harus ciptakan supaya waktu itu nggak terbuang begitu saja, ya. Seperti apa? Misalnya, kita usahakan makan pada jam yang sama setiap hari, tidur pada jam yang sama setiap hari, bangun pada jam yang sama setiap hari. Kita kerjakan tugas setiap hari secara rutin gitu. Yang seperti sebelum pandemi gitu ya. Nah, rutinitas itu kita memang harus lakukan. Ini yang akan menolong kita untuk menstabilkan emosi kita. Ketika jadwal kita itu tidak konsisten, mau bangun jam berapa, mau makan jam berapa dan sebagainya, itu tidak menstabilkan emosi justru, gitu ya. Nah, jadi waktu kita bangun pagi, ya kita lakukan rutinitas, minum 2 gelas air, kemudian renungan pagi, berdoa, kemudian siap-siap, sarapan dan sebagainya, mandi. Kita harus mandi, ganti baju seolah-olah kita keluar gitu, kerja dan sebagainya. Lebih baik memang jangan dasteran atau pijamaan sepanjang hari di rumah gitu ya. Ganti aja baju gitu. Itu akan membuat hidup kita lebih teratur seperti itu ya. Kemudian kita juga membuat rencana-rencana pendek. Memang kita belum bisa membuat tahun depan mau apa, serba ini ya belum menentu begitu. Tapi misalnya untuk minggu ini apa yang saya bisa lakukan, minggu depan apa, dalam bulan ini kira-kira apa yang memungkinkan untuk keluarga kami lakukan. Nah, jadi ini adalah perawatan praktis yang membuat hidup kita rutin, terkontrol, tidak acak-acakan. Nah, rutin dan terkontrol itu akan membuat emosi kita lebih stabil. Seperti itu. Berikutnya adalah perawatan kesehatan sosial. Ini tentu berhubungan dengan relasi, ya, Bapak Ibu. Dulu kita mudah sekali bertemu dengan orang lain. Kita pergi ke gereja, kita beribadah, bertemu dengan saudara-saudara seiman, berlibur, bertemu dengan sanak saudara dan sebagainya. Itu sebenarnya merefresh kita gitu ya, bertemu dengan orang-orang, ngobrol dengan mereka. Sekarang kan nggak bisa. Tapi bukan berarti nggak dilakukan sama sekali ya. Pengkhotbah 4:9-12 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Hidup sendirian atau merasa tidak ada orang lain pada masa sulit ini, pada masa pandemi akan mengganggu emosi kita, Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk perawatan kesehatan sosial ini? Kita usahakan untuk terus berada dalam relasi yang membangun, relasi yang baik. Tentu kita bangun relasi yang baik, kita usahakan membangun relasi yang baik dengan keluarga kita, ya. Karena bangun pagi sampai tidur malam ya mereka gitu yang kita lihat ya, sampai ada ekspresi lo lagi gitu. Jadi ketemu pagi bangun sampai malam sepanjang hari ketemu begitu ya. Nah, kalau relasi kita dengan mereka kurang baik, nah itu mengganggu emosi sekali ya, kestabilan perasaan kita, keadaan mental kita ya.
Selain itu, tetaplah menjalin relasi atau percakapan dengan teman-teman, dengan keluarga jauh, dengan orang tua yang mungkin di kota lain melalui video call. Ya, sekarang ini semua memungkinkan sekali untuk tetap berhubungan ya. Bayangkan pandemik yang terjadi pada 1 abad yang lalu gitu ya. Nggak ada HP, nggak ada internet, nggak ada wifi dan sebagainya. Sekarang ini semua memungkinkan sekali untuk kita bisa tetap bertemu secara online. Beri perhatian pada teman dan rekan yang tinggal sendirian, yang tidak bisa keluar karena kecacatan tertentu. Mereka akan senang sekali gitu diperhatikan. Ya, tetap ikut persekutuan online, tetap ibadah online. Jadi tetap connect lah. Ikut ikut KTB online, ikut pertemuan-pertemuan online, tapi nggak berlebihan juga, sesuai porsi lah gitu ya. Itu baik sekali untuk menstabilkan emosi kita. Juga perawatan fisik. Nah, berbagai penelitian mengatakan bahwa kesehatan fisik itu sangat-sangat berdampak pada kesehatan emosi kita. Ya, kalau fisik kita sehat, cenderung emosi kita sehat. Tapi kalau tidak sehat secara fisik, emosi kita pasti terganggu, ya. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita memang harus menjadi penatalayan yang baik terhadap tubuh kita. Nah, saya secara pribadi ini nih perawatan kesehatan fisik yang agak sulit dilakukan secara konsisten. Saya tahu harus olahraga begitu ya, harus makan, kalau makan makanan sehat iya, tapi kalau olahraga itu butuh usaha gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kita perlu lakukan itu. Ada banyak video-video di YouTube begitu ya, tentang olahraga yang bisa dilakukan di rumah, yang nggak harus keluar begitu ya, dan itu yang kami usahakan juga di rumah untuk kami lakukan. Kita tahu bahwa pada masa ini ada hormon-hormon hormon-hormon stres yang keluar yang membuat kita terganggu sekali kesehatan kita secara emosi dan sebagainya. Nah, ketika kita berolahraga, hormon-hormon itu akan terbuang gitu. Dan bisa dipakai gitu ya. Setelah perawatan fisik, nah ini adalah perawatan kesehatan emosional. Amsal 29 ayat 11 berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Seperti yang tadi saya katakan, emosi kan bukan hanya marah. Amarah ini salah satu emosi, begitu ya. Ada emosi-emosi lain tentu yang kita rasakan begitu ya. Nah, untuk menjaga kestabilan emosi kita lakukan tadi tuh ya, perawatan rohani, fisik, relasi dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal juga yang kita bisa lakukan, yaitu journal, menulis gitu, mencatat gitu ya. Mencatat ketika kita lagi galau, lagi cemas, lagi marah, kita tuh menulis, kita melampiaskan begitu ya, di tulisan-tulisan begitu. Menurut penelitian juga ini akan menolong kita untuk untuk lebih tenang gitu ya. Ketika kita juga khawatir, cenderung pikiran kita itu cepat sekali ya. Banyak pikiran berkecamuk gitu, seperti itu. Tapi ketika kita menulis itu apa yang saya takuti, apa nih yang saya khawatirkan. Rupanya itu meredakan, ya, meredakan sekali. Jadi selain menulis begitu ya, kita bisa ngomong sama seorang yang kita percayai. Saya lagi cemas nih, saya lagi galau nih. Ini adalah cara juga untuk merawat emosi kita, ya. Kemudian masih ada lagi, dan ini yang terakhir, perawatan rekreasional gitu, atau berhubungan dengan rekreasi. Kita pikir bahwa wah, masa pandemi ini rekreasi bagaimana? Padahal banyak loh yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu, ya. Rekreasi ini adalah cara kita men-charge baterai kita. Ya, kita nggak izinkan kalau HP kita udah 15%, kita nggak izinkan sampai habis ya. Kita pasti cepat-cepat cari charger. Tapi tubuh kita ketika kelelahan, keletihan, kita nggak cepat-cepat men-charge-nya. Nah, salah satu cara men-charge adalah melalui rekreasi. Pada masa pandemi ini ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya. Ya,
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Markus 6 ayat 31. Lalu Yesus berkata ya kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi ada kalanya di masa-masa sulit ini, krisis ini, bagi hamba-hamba Tuhan juga sangat-sangat sibuk, pelayanannya makin sibuk justru begitu ya. Ada kalanya banyak hal yang kita tidak lagi lakukan gitu untuk istirahat, untuk tenang begitu ya. Nah, Tuhan Yesus pun mengajak murid-muridnya untuk melakukan istirahat ya di tempat yang sunyi. Jadi kita sebagai keluarga rekreasi di rumah, nonton film bersama misalnya ya setiap hari Sabtu misalnya. Tiap hari Sabtu kita cari film yang bagus juga dengan anak-anak untuk anak-anak, terus kita nonton bersama gitu ya. Kita masak kue apa gitu untuk jadi snack dan sebagainya. Terus selain itu kita bermain dengan anak-anak, kita berkebun, nanam bunga atau apa, walaupun lahannya kecil gitu ya, atau di pot gitu ya. Atau kita bisa nyanyi bersama ya, puji-pujian atau lagu-lagu apa gitu ya. Ada satu teman yang bilang karena anaknya remaja dan suka sekali TikTok, jadi akhirnya dia ikut TikTok-kan supaya dia bisa ada waktu dengan anak-anaknya gitu ya. Kemudian merajut atau membaca buku bersama-sama. Nah, ada banyak hal yang kita sebenarnya lakukan untuk berekreasi di rumah, gitu ya. Walaupun kita tidak bisa pergi. Ada banyak tour online, museum-museum di luar negeri di Eropa yang mahal bayarnya. Sekarang terbuka untuk tur online. Jadi kita bisa tur sekarang. Bahkan ada tur online di Israel. Kita bisa pergi ke Yerusalem gitu ya dengan tur online. Ada tur online Germany. Ada banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk berekreasi. Nah, itu mencharge baterai kita sehingga emosi kita bisa menjadi stabil. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, ini adalah beberapa tips atau perawatan-perawatan yang kita bisa lakukan untuk menstabilkan emosi kita ya. Merawat, bukan hanya emosi, tapi merawat seluruh keberadaan kita, seluruh tubuh kita, kerohanian kita, mental kita, fisik kita, emosi kita, juga relasi kita dengan keluarga, gitu ya. Nah, kita bisa berkata, loh ini kan tambahan, kegiatan tambahan. Sebenarnya bukan. Ini seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Setiap weekend ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, rutinitas baru, new normal, begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita nggak melakukan perawatan-perawatan ini? Tentu ada dampak, ya. Dampaknya yang pertama kekeringan rohani. Kalau kita nggak merawat kerohanian kita menjadi kering gitu. Kayak berdoa atau membaca firman Tuhan udah jadi rutinitas aja ya, atau ikut ibadah online kayak nggak ada kesegaran. Nah, karena memang kita juga nggak memupuk kerohanian kita ya, seperti itu. Juga akan kelelahan dan burnout, ya. Kelelahan dan burnout adalah kayak tidur cukup, tapi waktu bangun nggak seger, kayak tetap lelah, tetap ngantuk dan sebagainya. Karena udah nggak merawat diri kita. Banyak sekali pikiran ketika tidur gitu ya, tidur tapi pikirannya jalan terus gitu. Itu salah satu dampaknya. Juga sakit penyakit. Ya, jantung berdebar, darah tinggi, tekanan gula darah yang tinggi begitu ya. Karena tidak ada perawatan fisik juga. Juga terjadi masalah emosional, misalnya kecemasan, ketakutan, kemarahan. Kita tuh mudah marah jadinya ya, mudah terpancing perasaan-perasaan tertentu gitu ya. Bahkan ada juga yang depresinya tak terkendali. Banyak sekali yang mengalami depresi gitu pada masa-masa ini ya.
relasi sosial juga menjadi masalah ya, banyak konflik di rumah dengan keluarga kita, sering salah mengerti, kita sangat peka, mudah sekali tersinggung dan mudah marah gitu ya, karena emosi kita nggak menjadi stabil seperti itu. Juga terjadi ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, tidak bisa fokus pada pekerjaan, banyak yang dipikirkan pada saat yang bersamaan dan tidak bisa menenangkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akhiri ini dengan membaca Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya semakin kita menjalani pandemi ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, saya temukan bahwa masa sulit rupanya tidak secara otomatis mendekatkan kita kepada Tuhan. Ya, justru banyak yang jadi jauh. Ya, tetapi, nah itu ya, firman Tuhan menolong kita, mengingatkan kepada kita untuk apapun yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takuti ini, nyatakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, lebih makin dekat lagi kepada Tuhan supaya kita menjadi lebih tenang, kita mempunyai kekuatan untuk menjalani masa-masa pandemi ini karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Ada yang berkata sampai 2 tahun lagi gitu ya. Wow, saya bilang kita butuh Tuhan, sangat-sangat butuh Tuhan. Tidak ada cara lain ya untuk menstabilkan emosi kita, menstabilkan diri kita, dan hidup kita bisa mengalami damai sejahtera. Puji Tuhan. Sampai di sini saja, saya serahkan kembali kepada Saudara Ongki. Terima kasih Bu untuk penyampaian materi yang sudah diberikan. Sama-sama. Nah, rekan-rekan sekalian kasih Tuhan, kita akan membuka sesi untuk tanya jawab, berdiskusi bersama ya dengan pembicara kita. Nah, sebagaimana yang tadi sudah diinfokan di ruang chat, ada 2 cara untuk kita boleh bertanya jawab. Yang pertama, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di ruang chat. Nanti akan saya bantu bacakan. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Nah, dengan cara Bapak Ibu bisa membuka kamera handphone, tablet, atau laptopnya. Lalu Bapak Ibu bisa melambaikan tangan, mengangkat tangan seperti ini misalnya. Nanti saya akan dibantu oleh rekan-rekan yang menjadi co-host dan host untuk menunjuk siapa yang akan bertanya secara langsung seperti itu. Ya, kita manfaatkan momen ini, kesempatan ini untuk kita boleh bersama-sama belajar. Seperti mau mengawali untuk sesi tanya jawab ini, Bu. Saya tadi sempat berpikir ya, bagaimana cara kita atau pada saat apa ya, kapan kita harus mulai aware, waspada dengan kondisi emosi kita. Nah, kadang ini kan bisa secara tidak sadar ya, kita alami ya. Mungkin emosi kita lelah atau terganggu, tapi kita tidak sadar. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan nih kita perlu waspada, mulai kayak bangun gitu, ini emosi saya lagi nggak bener nih misalnya seperti itu. Nah, pada saat apa Bu kira-kira? Ada kalanya kita nggak sadar loh. Seringkali kita tidak menyadari atau tidak memperhatikan bahwa emosi kita sudah terganggu gitu. Udah ada konflik, kita marah-marah dan sebagainya, itu pun ada yang tidak sadar. Walaupun banyak juga yang sadar, waduh kenapa saya menjadi seperti ini ya. Jadi
lebih baik sebelum itu terjadi, sebelum ada luapan emosi, luapan kemarahan, luapan kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya, sebelum itu kita sudah melakukan yang perawatan-perawatan itu. Jadi mencegah kan lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Nah, kita lakukan itu supaya tidak terjadi luapan. Tetapi ketika luapan-luapan emosi terjadi ini, nah kita memang harus selalu mawas diri ya, selalu mengambil waktu gitu ya, mengambil waktu setiap hari untuk memeriksa diri, memeriksa emosi kita. Tadi itu kenapa ya? Ini kamu mulai sekarang mulai begini nih, mulai begini. Jadi seperti itu. Lebih baik setiap hari dilakukan pemeriksaan supaya kita waspada terus gitu. Nah itu praktisnya kayak apa Bu, memeriksa kondisi kesehatan emosi? Oke, praktisnya gini. Biasanya yang saya dan mungkin orang lain lakukan gitu ya, misalnya di dalam konseling saya ajarkan kepada orang lain adalah gini nih, kita melakukan pemeriksaan itu pada waktu pada waktu pagi gitu, waktu setelah baca firman Tuhan gitu ya, kemudian merenungkan, minta Tuhan berbicara kepada kita. Nah di situ tuh seringkali firman Tuhan itu menegur kita atau berbicara kepada kita gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan diri di situ. Hari-hari ini perasaan apa sih yang saya sering alami gitu ya. Misalnya hari-hari ini saya sering cemas gitu. Terus mengenali apa nih yang saya cemaskan, apa nih yang saya takuti. Nah biasanya saya minta mereka untuk menulis gitu, menuliskan. Jadi itu dilakukan setiap pagi, setiap hari. Atau kalau tiap pagi itu tidak memungkinkan, ada juga yang melakukannya pada malam sebelum tidur. Gitu. Hari ini apa yang terjadi, gitu ya. Hari ini wah tadi ada begini, ada konflik atau emosi saya begini dan sebagainya gitu ya. Nah, memeriksa diri, kemudian kalau perlu minta maaf ya minta maaf seperti itu. Nah, jadi setiap malam dilakukan juga seperti itu, Mas Ongki. Nah, yang kedua Bu, ya untuk memancing teman-teman mungkin lagi berpikir ya, lagi merenung ini ya. Nah, tadi sempat kepikiran juga ya, bahwa memang yang bergumul tentang masalah ini ya, emosi di tengah pandemi ini bukan hanya milik teman-teman yang katakanlah sudah berkeluarga, sudah bekerja, gitu ya. Tapi juga itu dialami oleh anak-anak juga ya Bu ya. Bagaimana mereka pun juga yang awalnya bisa keliaran bebas ke sekolah dan main dengan teman-temannya, sekarang harus ada kutip ya, kayak harus di rumah gitu ya, stay at home, nggak bisa kemana-mana, belajar juga harus online. Wah itu kan juga menjadi tantangan dan perjuangan juga buat mereka gitu ya. Betul sekali. Nah, katakanlah ini ada beberapa akhirnya menjadi banyak pertanyaan gitu kan. Misalnya yang pertama yang tadi saya sempat kepikiran adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu waspada terhadap gejolak emosi mereka gitu ya. Paling tidak bagaimana ya, misalnya atau adakah cara untuk kita memantau kondisi emosi mereka gitu ya. Nah, lalu misalnya juga pertanyaan yang berikutnya adalah ya bagaimana sebagai orang tua berperan menolong anak-anak itu merawat emosi mereka seperti itu. Nah ini pertanyaan yang baik ini. Memang anak-anak dan remaja pun terpengaruh sekali gitu. Jadi emosi mereka juga bisa menjadi labil gitu ya. Nah, salah satu tugas kita sebagai orang tua memang adalah memantau nih anak-anak kita. Yang kita perlu lihat atau kita perlu cari adalah seperti ini. Perubahan yang tiba-tiba
pada perilaku anak. Gitu ya. Misalnya anak ini biasanya tidak pernah cengeng gitu ya. Tidak pernah mudah nangis gitu. Tapi akhir-akhir ini sering nangis. Sedikit-sedikit nangis. Sedikit-sedikit nangis begitu. Berarti ada perubahan yang drastis. Selain itu, misalnya perubahan juga bisa begini. Ini anak sebenarnya mudah berteman gitu ya. Mudah sekali berteman dan banyak teman. Akhir-akhir ini dia tidak mau lagi bertemu dengan teman-temannya secara online, gitu. Nah, jadi ada perubahan juga seperti itu. Atau ada juga yang begini nih, ada perubahan yang seperti ini nih. Tiba-tiba ini anaknya secara akademis oke. Relasi juga dengan teman-temannya oke. Tapi tiba-tiba rambut menjadi rontok. Dan rontok terus begitu. Dan akhirnya ada ada spot di kepalanya yang jadi ini gitu ya. Jadi ini anak tambah stres. Nah, ini ada perubahan perubahan yang drastis. Kalau ada perubahan seperti itu berarti ada penyebabnya. Kita sebagai orang tua memang perlu berbicara dengan anak gitu ya. Mencari penyebabnya, bukan menginterogasi, tetapi ya terus berelasi, mencari tahu apa nih yang membuat dia khawatir, apa yang membuat dia cengeng, apa yang menjadi ketakutannya dia, mengkhawatirkan apa yang membuat dia stres dan sebagainya. Ya, melalui percakapan sehari-hari begitu ya. Jadi bukan hanya anak-anak yang mengalami itu, remaja pun sama gitu ya. Bisa saja mereka mengalami bullying secara online gitu. Nah, kalau bullying secara online misalnya di sosmed gitu ya, ada yang menulis hal yang negatif tentang mereka, menyebarkan cerita-cerita tentang mereka. Nah, ini adalah sangat memukul remaja-remaja gitu ya, dan anak-anak. Nah, hal-hal yang kayak begini nih yang orang tua juga perlu pantau. Begitu. Ya, kemudian kalau memang kita melihat ada masalah, direfer aja ke ini, direfer juga ke konselor. Selain kita dampingi, refer aja ke konselor anak atau konselor remaja supaya ditangani dengan lebih baik begitu. Seperti itu. Nah, ini di kolom chat ada 2 pertanyaan, Bu. Satu langsung direct message ke saya, satu juga bisa dibaca oleh rekan-rekan yang lain. Kita bahas yang pertama ini, ada pertanyaan seperti ini. Beberapa waktu lalu, ada sepasang suami dan istri bunuh diri dengan terjun dari gedung. Faktor atau aspek apa yang utama yang menyebabkan mereka bunuh diri? Nah, itu pertanyaannya, Bu. Nah, saya nggak tahu nih kasus ini, karena saya membatasi diri baca koran atau baca berita, nonton TV pun nggak. Jadi saya nggak tahu berita ini. Ini baru saya dengar cerita ini. Tapi kalau sampai bunuh diri ya, berarti itu adalah jalan keluar yang mereka pikirkan di situasi yang tidak ada jalan keluar. Jadi udah buntu lah begitu ya. Nah, di dalam kebuntuan itu akhirnya mereka memutuskan ya lebih baik akhiri hidup begitu ya. Nah, biasanya itu bunuh diri itu tidak terjadi begitu saja. Secara tiba-tiba mereka memutuskan ayo lebih baik bunuh diri atau loncat dari gedung, itu nggak terjadi secara tiba-tiba begitu. Biasanya ada riwayatnya. Artinya ada masalah-masalah yang mungkin sulit lah untuk bagi mereka untuk memikulnya ya, untuk melanjutkan hidup, keputusasaan pasti terjadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka mengambil keputusan seperti itu. Nah, kita sebagai orang percaya, bagaimanakah kita bisa menolong orang-orang yang seperti ini? Nah, salah satunya memang adalah tuh tetap terhubung dengan dengan teman-teman, dengan kerabat, dengan keluarga jauh, dengan anggota keluarga, dengan anggota jemaat, maksudnya saudara-saudara seiman.
gitu ya, khususnya mereka yang ada kesulitan tertentu. Terus saja terhubung, terus aja telepon gitu ya. Jangan merasa mengganggu. Tanyakan saja kapan saya bisa nelpon, kapan saya bisa ngobrol begitu ya. Mau ini nih, mau ngobrol sebentar dan sebagainya. Nah itu penting sekali untuk kita lakukan supaya mereka tidak terputus dari sumber bantuan. Sebenarnya orang lain ini sumber bantuan, ya. Pada masa pandemi ini banyak sekali tuh yang terputus relasi yang seperti itu. Akhirnya mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin usaha menjadi rugi, banyak hutang. Ada banyak yang misalnya kirim WA ke kami di Halo Konselor, tolong doakan untuk uang sekolah bulan depan untuk anak-anak, kami nggak bisa bayar, tolong doakan. Udah cari usaha, cari ini dan itu nggak bisa, tolong doakan. Nah, banyak tuh yang menjadi seperti itu. Jadi kita bisa saling mendoakan, saling menghubungi ya, berhubungan secara online dengan mereka. Supaya jangan sampai menjadi seperti itu. Tadi Ibu menyebut satu hal yang menarik yang mungkin nanti setelah ini mungkin Ibu juga bisa promosikan, yang tentang Halo Konselor yang digagas oleh STT Saat ya Bu. Nah siapa tahu juga rekan-rekan yang lain akhirnya juga bisa dapat informasi nih, wah ternyata ada lembaga atau tempat untuk bisa counseling secara online ya, ada. Sementara ini di masa pandemi ini, wah itu menarik sekali Bu. Betul. Jadi kami dari Departemen Konseling memulai pelayanan konseling online ya, kami sebut Halo Konselor. Dan puji Tuhan bukan hanya dari kalangan kita ya yang menelpon, banyak dari saudara-saudara kita yang lain yang menelpon minta bantuan begitu. Jadi Bapak Ibu kalau memang butuh berbicara dengan seorang konselor begitu ya, bukan karena ada masalah, tetapi hanya untuk misalnya perlu pendampingan, perlu berbicara tentang kecemasan dan ketakutan. Nah silakan hubungi kami Halo Konselor. Nanti saya akan tampilkan ininya ya, e-flyernya kalau coba saya cari. Oke, thank you Bu. Nah ini nampaknya sudah mulai hangat Bu. Jadi forum tanya jawab ini tidak milik kita berdua saja, tapi ini sudah mulai masuk ya pertanyaan-pertanyaan. Nah ini ada satu pertanyaan dari Bapak atau Saudara Romeo, bertanya seperti ini. Bagaimana menjaga emosi kami ketika kami harus merawat anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan intensif? Nah, ini pertanyaan yang baik juga nih ya. Tidak mudah. Saya tahu tidak mudah karena suami saya juga sekarang maminya sakit dan dia harus pulang ke Manado. Dia orang Manado untuk merawat mami yang memang sakit. Kakak-kakak yang merawat orang tua sudah kelelahan sampai drop dan harus masuk rumah sakit sendiri. Begitu. Jadi saya mengerti sekali bagaimana merawat anggota keluarga itu yang butuh perawatan intensif itu begitu melelahkan ya. Jadi kalau bisa gantian gitu. Ada yang bisa mengganti merawat gitu ya supaya orang yang merawat ini bisa mempunyai waktu untuk mencharge baterainya gitu ya. Kemudian diganti dengan anggota keluarga lain, mungkin dengan saudara yang lain seperti itu. Makanya kalau kita mempunyai family yang mungkin sekota gitu ya, yang mungkin kita tahu sakit, nah kita tuh dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap begitu ya. Kita bisa menawarkan begitu untuk menolong perawatannya gitu ya. Nah kita yang merawat memang harus berusaha untuk tidur yang cukup,
makan makanan yang bergizi juga yang cukup, sambil menjaga kita ajak juga yang ini untuk gerak-gerakan tubuh. Misalnya suami saya ajak maminya dengar musik gitu ya, terus maminya juga gerak-gerakan tangan, gerak-gerakan kaki begitu. Udah tua sih sebenarnya, tapi ya ada hal-hal yang kecil-kecil kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Bagaimana menolong remaja yang lonely karena masalah keluarga? Papanya ya, sudah meninggal 4 tahun lalu saat remaja tersebut di SMP. Ya. Lalu mamanya juga belum move on sampai saat ini. Nah, kakak juga tidak memperhatikannya. Sehingga remaja ini yang lonely tadi itu mencari pertemanan lewat game online. Ya, kita tahu game online itu kan ya kita bisa kenalan dengan siapapun di seluruh penjuru dunia bahkan ya, mungkin akan merasa terhibur seperti itu ya, meskipun memang boleh dikatakan relasinya bisa jadi semu gitu ya. Betul. Nah, bagaimana? Ini yang bertanya remaja ya, atau kita bagaimana menolong remaja, atau remaja apa yang dia lakukan? Bagaimana menolong remaja? Jadi ini yang bertanya, saya menebak ya, ini gurunya mungkin ya, atau saudaranya ya. Wah, baik sekali gitu ya, karena ada kepedulian gitu ya. Bagaimana menolong remaja yang seperti ini, berarti ini orang yang peduli gitu. Pertanyaan yang baik gitu ya. Nah, jadi menjangkau remaja dengan terus aja, misalnya melalui WA, melalui apa ya, menelpon. Kalau ini guru, seandainya ini guru, ya berhak sekali untuk berhubungannya melalui online gitu ya, menelpon dan sebagainya. Ada channel, ada jalur, dan tidak aneh bagi remaja, oh ini kok orang nelpon-nelpon begitu ya, karena ini ada guru, ada relasi mereka. Terus aja begitu ya. Misalnya memberikan ini nih semacam bacaan-bacaan kecil gitu ya. Renungan-renungan remaja, bacaan-bacaan rohani begitu ya. Kirim aja. Orang remaja itu, maksudnya remaja itu nggak mau bacaan yang panjang-panjang. Jadi yang bacaan-bacaan yang cocok dengan remaja, ada renungan-renungan remaja itu ya, kita bisa kirim setiap hari, kita tanyakan keadaannya dia dan sebagainya. Mungkin ya pada saat ini remaja itu tidak begitu meresponi, tidak begitu welcome kita, tapi jangan berhenti aja ini. Jangan berhenti memperhatikan dia, terus saja memperhatikan dia. Kita juga bisa katakan, saya mendoakan kamu, saya ingin menjadi misalnya tempat curhat jika kamu ingin curhat, ya seperti itu gitu. Jadi peduli, memberikan tindakan-tindakan yang praktis, yang nyata gitu kepada remaja. Jadi yang paling penting itu adalah relasi, kepedulian ya, kepedulian relasi dan kepedulian. Jadi ada orang yang masih care dengan kamu gitu ya. Betul. Ini pertanyaan berikutnya Bu Aileen. Bagaimana jika seorang konselor atau hamba Tuhan atau orang yang biasa memberikan konseling, nah justru mengalami depresi ya. Jadi pribadi ini yang justru mengalami depresi dan tidak mempunyai rekan yang bisa dipercaya untuk men-sharekan problemnya. Wow. Kita sebagai konselor atau sebagai hamba Tuhan memang ada kalanya kesepian. Rasa banter ya sih. Karena tidak ada tempat untuk curhat, sedangkan orang lain curhat kepada kita begitu ya. Nah, penting sekali memang juga untuk mencari konselor, mencari orang lain untuk kita men-sharingkan masalah kita.
saya mencari konselor ketika saya ada masalah. Atau rekan, saya ada rekan yang saya sharingkan masalah-masalah saya. Kalau tidak, kita bisa stres juga loh, kita bisa burn out. Saya mengalami itu, stres dan saya tidak tahu bahwa saya stres. Akhirnya secara fisik drop, harus masuk rumah sakit bulan Mei yang lalu. Diperiksa, nggak ada apa-apa. Terus dokter bilang, ibu stres sekali. Waduh, dia bilang ya betul. Jadi saya bilang ini nggak boleh terjadi lagi karena pandemi ini masih panjang. Harus cari komunitas. Nah saya bikin KTB supaya saya bisa sharing masalah saya, beban saya, ada yang mendoakan saya, seperti itu. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai konselor memang berani men-sharingkan, berani tampil apa adanya, berani tampil manusia juga, manusiawi begitu ya, supaya kita tidak depresi atau kita tidak stres. Tapi memang ada pandangan sih Bu ya, yang saya mungkin pernah dengar juga ya, atau teman-teman rekan-rekan sekalian pernah mendengar. Kadang itu ada rasa enggan untuk kita itu mencari konselor mungkin ya. Karena dianggap, wah kalau kita datang, katakanlah ke, ya misalnya ke psikolog, konselor gitu, nah sudah dibayang-bayangi dengan asumsi-asumsi, wah ini orang pasti bermasalah nih, gitu ya. Wah ini pasti orang hidupnya nggak bener nih, jadi harus sampai ditolong gitu ya. Sehingga ya inilah yang terjadi kan, akhirnya merasa aku bisa, ya kan, aku mampu lah, aku bisa mengatasi. Ini nggak perlu orang lain. Nah, padahal kan memang harus kita akui ada sisi-sisi yang dimana kita itu lemah dan butuh orang lain. Betul, betul. Jadi untuk mencari konselor bukan berarti kita stres atau gila begitu ya. Enggak seperti itu. Nah itu yang mungkin budaya atau kepercayaan yang perlu diubah memang. Karena kita juga perlu orang lain gitu, orang. Jadi misalnya saya tetap bisa ngobrol dengan suami, maksudnya saya men-sharingkan masalah saya dengan suami. Tapi suami saya ini pendengar yang baik loh, dengerin yang baik terus kasih solusi juga. Tapi beda juga kalau ada konselor yang di luar masalah saya yang lebih objektif, gitu ya. Dan memberikan alternatif pemikiran, membuka wawasan saya juga berbeda sekali. Sudut pandang orang yang kita kasihi ini, sudut pandang suami berbeda juga dengan sudut pandang konselor gitu. Jadi saya ada pertolongan dari dua arah gitu ya, dari suami juga dan dari teman, dari seorang konselor. Memang ya kita harus merubah paradigma kali ya, pandangan bahwa ya nggak kenapa-kenapa harus datang ke konselor itu bukan sesuatu hal yang salah gitu. Betul. Oke. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang lain, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, ditanyakan, mau secara chat boleh, secara langsung juga dipersilahkan. Mari, silakan. Sambil Ibu Aileen mungkin mencari flyer buat halo konselornya itu. Iya, oke. Ada nomor WA di sini, silakan hubungi nomor WA ini 089653746259. Difotoin aja atau di capture screen gitu supaya Bapak Ibu punya filenya sendiri ya. Jadi hubungi admin kami pada hari Senin sampai Jumat mulai jam 8 sampai jam 12. Kemudian ada lunch break mulai lagi jam 2 sampai jam 5. Nah, hari besar libur ya, Sabtu, Minggu dan hari besar libur. Nah, ini nanti formatnya seperti apa, Bu? Kalau misal ada yang mendaftar, menghubungi.
Mungkin bisa mendaftar, memberikan gambaran. menghubungi admin kami. Nanti admin kami akan membalas atau membalas WA-nya ya, atau misalnya telepon juga, mengirimkan formulir untuk mendaftar. Kemudian biasanya pertemuan online itu lewat ini, pakai Google Meet, bukan Zoom. Google Meet itu lebih hemat data gitu. Dan promosi-promosi paket data Telkomsel dan Indosat itu dengan Google ya, itu menghemat sekali. Seperti itu. Nanti kami ada 30, kurang lebih 30 konselor yang terdiri dari dosen-dosen konseling, juga staf konselor dari Pastorium, Pusat Konseling Saat, dan alumni-alumni dari Magister Konseling. Jadi kurang lebih 30 konselor yang bisa melayani. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana teman-teman sekalian? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri saja ya untuk pembinaan iman online pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ailin boleh menyampaikan materi yang memberkati kami dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Semoga dipraktekkan begitu ya, supaya kehidupan emosi lebih teratur dan stabil. Ya. Kita akan mengakhiri, kita akan menutup pembinaan online pada malam hari ini. Minta kesediaan Pendeta Ponco untuk menutup kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih malam ini kami boleh diberkati Tuhan lewat Ibu Ailin Mamahit yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan memberkati kami. Bagaimana kami merawat emosi kami di tengah situasi yang tidak baik ini, ketika kami banyak sekali menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam keluarga, berkaitan juga dengan pekerjaan, masa depan anak-anak kami, dan banyak hal lain lagi yang Engkau tahu menjadi pergumulan kami semua. Terima kasih untuk langkah-langkah praktis untuk kami boleh ambil untuk merawat emosi kami. Terutama kami sungguh sangat diingatkan untuk membangun satu relasi dengan Tuhan, karena dengan Tuhan sajalah kami mendapatkan kekuatan untuk menjaga emosi, dan kami terus dapat boleh menjadi berkat di tengah keluarga, baik kami sebagai suami maupun istri dalam hubungannya dengan juga anak-anak dan orang tua yang mungkin masih tinggal bersama dengan kami, dan sanak famili keluarga yang lain. Terima kasih untuk berkat yang istimewa yang sudah kami terima pada malam hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Ailin di dalam pelayanannya, baik di saat ketika harus mengajar dan menangani mungkin persoalan-persoalan mahasiswa, tapi juga pelayanan halo konseling tadi ada cukup banyak timnya yang tentu juga banyak melayani orang-orang luar dari saat yang membutuhkan pelayanan konseling. Tuhan memberkati tim ini, Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan untuk dapat melayani dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Mama dari Pak Ferry Mamahit yang sedang kurang sehat, ada di Manado, kiranya Tuhan juga memelihara dan memberikan kekuatan, memberikan sukacita di masa tuanya. Dan bagi Pak Ferry juga diberikan kekuatan untuk mendampingi bersama dengan sanak famili keluarga yang lain. Tuhan, kami serahkan juga saat yang menjadi berkat bagi banyak orang melalui pelayanan-pelayanannya. Tadi juga barusan ada kompak bersama dengan saat, difasilitasi saat, didukung saat, dan kami sangat diberkati lewat pelayanan-pelayanan saat. Tuhan juga berkati para dosennya, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Terima kasih. Kami juga bersyukur malam ini ada beberapa anggota jemaat yang boleh hadir dan aktif bertanya.
Kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Engkau hadir juga di sana, menolong mereka semua untuk boleh menjaga emosi di dalam keluarga, hubungan dengan pasangannya, dengan orang tua, dengan anak, dan terus boleh terjaga, dan terus boleh menikmati hidup, pemberian Tuhan dengan baik, dan dapat memberikan inspirasi bagi orang-orang lain untuk terus bisa bertahan di tengah satu situasi yang berat ini. Terima kasih juga untuk bidang pembinaan yang memfasilitasi acara-acara webinar ini. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih. Inilah doa syukur kami dan permohonan berkat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bu Aileen untuk pelayanannya. Makasih. Salam untuk Bapak ya, Pak Ferry ya. Ya Pak, saya sampaikan. Ya, makasih.